Shalom anak-anak, good morning. How are you today? Bagaimana dengan PTS-nya? Nah, sekarang kita lanjut belajar lagi ya. Nah, untuk PPKN kelas 6, tematik 6C. Kita lanjut lagi pelajarannya untuk PPKN tematik 6C. Sekarang kita masuk subtema 1. Kita buka halaman 12. Oke. Kali ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Oke. Nah, Mister ingetin lagi. Nah, kalian kan semua sudah kelas 6. Sudah semakin beranjak dewasa, jadi harus belajar nih. Hak dan kewajiban kalian apa? Oke. Yuk kita lanjut. Ayo mengamati halaman 12. Amatilah gambar dan bacalah teks berikut ini. Pukul 9 malam, Raya belum juga beranjak tidur. Raya masih serius membaca buku pelajarannya. Raya juga mengerjakan PR dari guru. Di bawah sorotan lampu meja, Raya belajar dengan tekun. Untunglah ada listrik di rumah, jadi lampu dapat menyala dan Raya dapat belajar pada malam hari. Jika tidak ada listrik, lampu tidak bisa menyala, sehingga Raya harus menggunakan lilin atau lampu minyak untuk belajar pada malam hari. Belajar dengan penerangan lampu tentu lebih nyaman dibandingkan dengan lilin atau lampu minyak. Mendapatkan energi listrik dan menggunakannya adalah hak Raya. Garis bawahi, mendapatkan energi listrik dan menggunakannya adalah hak Raya. Dengan adanya listrik di rumah, maka Raya dan keluarga dapat menggunakan peralatan listrik tersebut sesuai kebutuhan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menerima hakmu, yaitu memanfaatkan energi listrik? Apa saja peralatan listrik yang kamu gunakan? Apa saja manfaat energi listrik yang dapat kamu rasakan? Kita lanjut, ayo diskusi. Mendapatkan dan memanfaatkan energi listrik merupakan salah satu hak warga negara. Garis bawahi, mendapatkan dan memanfaatkan energi listrik merupakan salah satu hak warga negara. Tahukah kamu yang dimaksud dengan hak? Berdiskusilah dengan temanmu untuk menjelaskan pengertian hak. Berilah beberapa contoh bentuk hak seorang warga negara. Oke. Nah, Mister bantu kita kerjakan sama-sama. Sudah siap di buku paketnya? Oke. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan yang menjadi bagian kita. Sudah tulis? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan yang menjadi bagian kita. Kalau di kelas 4 juga pernah ya, yang setelah ada sejak kita lahir. Contoh hak: mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan perlindungan. Itu hak yang harus kita terima. Kita lanjut. Raya menggunakan waktunya dengan baik. Ketika malam hari, Raya belajar untuk persiapan esok di sekolah. Raya juga mengerjakan PR dari guru dengan baik. Belajar dan mengerjakan PR termasuk kewajiban Raya sebagai pelajar. Tahukah kamu yang dimaksud dengan kewajiban? Berdiskusilah dengan temanmu dan tulislah pengertian kewajiban serta contoh bentuk kewajiban seorang warga negara. Oke? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya mengerjakan PR, mengerjakan ujian atau tugas-tugas. Harus tetap semangat. Oke, contoh kewajibannya: membayar pajak, mematuhi rambu lalu lintas. Itu kewajiban dari warga negara. Oke. Ayo lakukan. Amatilah gambar berikut, identifikasilah hak dan kewajiban yang ditunjukkan oleh masing-masing gambar. Ini ada gambar nih. Sebelumnya kelas 6 kan sudah Mister tanya, jelaskan arti gambar tersebut ya. Sekarang kita lihat nomor 1. Di situ ada Bella ya. Bella lagi makan. Haknya apa? Haknya mendapatkan makanan. Kewajibannya apa? Menghabiskan makanannya dan merapihkan piring setelah makan. Jadi makan juga harus dihabiskan. Jangan ngambil banyak,
wah kenyang, akhirnya sisanya berantakan, nggak dihabiskan. Oke, jadi haknya apa? Mendapatkan makanan. Kewajibannya adalah menghabiskan makanan itu dan membersihkan piring setelah makan. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, di situ ada yang sedang memelihara ikan ya di akuarium. Haknya apa? Mempunyai peliharaan. Kewajibannya apa? Merawat dengan baik. Iya, kan ikannya nggak bisa cari makan sendiri. Hak kita juga bisa ngeliat, bagus ya. Kayak kita pernah ke SeaWorld belum ya? Pernah field trip ke SeaWorld belum? Ya, ketiga. Nah, di situ ada anak-anak lagi menyeberang di zebra cross. Haknya apa? Menyeberang jalan atau menggunakan jalan. Kewajibannya apa? Menyeberang pada tempatnya, pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada zebra cross, jadi tempat untuk menyeberang jalan. Jadi para pengemudi kendaraan mengutamakan untuk menyeberang jalan. Oke. Nah, lanjut halaman berikutnya, halaman 14. Nomor 4. Nah, itu anak-anak sedang bermain di lingkungan ya, lingkungan rumah. Haknya itu bermain bersama. Kewajibannya bermain dengan rukun ya. Kadang-kadang ada juga yang bertengkar atau bahkan berkelahi. Nah, kewajibannya bermain dengan rukun. Nomor 5. Nah, ibu guru sedang menerangkan di kelas. Haknya apa? Mendapatkan pendidikan dan pengajaran biar kalian jadi pintar. Kewajibannya belajar dengan tertib dan semangat. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut lagi ke pelajaran 4, halaman 26. Oke. Kita perhatikan. Nah, kita lihat di halaman 25 dulu. Bagaimana sikapmu? Tagor baru saja berulang tahun. Tagor mendapat kado berupa jam digital dari ayahnya. Ayah berpesan pada Tagor untuk menggunakan dan merawat jam itu dengan baik. Tagor menyukai jam barunya dan selalu menggunakan baik ketika bermain atau belajar. Jam itu membantunya agar lebih tepat waktu. Tetapi sayang, Tagor tidak merawat jam itu dengan baik. Tagor meletakkan jam sembarangan sehingga beberapa kali terjatuh dan terkena air. Akibatnya, jam menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. 1. Menurutmu apakah sikap Tagor benar? Tidak, karena tidak merawat barang-barangnya dengan baik. 2. Bagaimana sikap yang benar? Merawatnya dan menggunakannya dengan hati-hati. 3. Apakah kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga setiap benda yang kita miliki? Iya. Oke, nah kita lanjut. Ayo belajar. Kamu pasti memiliki benda-benda di sekitarmu. Ada benda kepunyaanmu, ada juga benda milik orang lain ya. Setiap benda memiliki kegunaan yang dibutuhkan oleh pemiliknya. Agar benda dapat digunakan dengan baik, maka benda harus dijaga agar tidak rusak. Begitu juga dengan benda-benda milikmu, kamu harus menjaga dan merawat benda-benda kepunyaanmu dengan baik. Benda yang dijaga dan dirawat dengan baik membuat benda lebih awet. Awet itu tetap kondisinya baik, sehingga dapat digunakan lebih lama. Menjaga dan merawat benda adalah bentuk tanggung jawab dan rasa syukur atas benda yang sudah dimiliki. Garis bawahi. Menjaga dan merawat benda adalah bentuk tanggung jawab dan rasa syukur atas benda yang sudah dimiliki. Nah, kita lihat di situ gambar 1.17. Seorang anak merapikan buku sebagai bentuk tanggung jawab pada barang yang dimilikinya. Kamarnya berantakan ya. Nah, coba lihat, ayo lakukan. Halaman 37.
Tulislah beberapa benda milikmu, tulislah caramu menggunakannya dan merawat benda itu. Nah, ini Mister kasih contoh. Misalnya kalian tulis benda-benda punya kalian sendiri ya. Contoh sepatu. Nama benda sepatu, cara menggunakannya tidak sembarangan menendang benda. Nah, kadang-kadang kita suka iseng ya, ada lihat apa di jalan ditendang. Nah, itu sepatunya kan bisa rusak. Cara merawatnya, misalnya dicuci saat kotor, lalu dijemur. Nah, itu kan jadi bagus, bersih. Kedua, handphone misalnya HP. Cara menggunakannya ya dipakai tidak berlebihan. Cara merawatnya, nah bila baterainya sudah low itu dicas. Nah, kadang-kadang siapa yang baterainya sudah low, rendah, tapi masih digunakan terus digunakan main misalnya sambil dicas. Nah, itu berbahaya. Itu. Nah, itu contoh dari Mister misalnya apa? Sepeda. Nah, apalagi? Nah, tuliskan kira-kira benda-benda yang menjadi milik kalian. Oke. Sekarang kita lanjut. Halaman 37. 37. Nah, ini bicara tentang sikap tanggung jawab. Nah, sebelumnya dalam materi lain kalian sudah membaca Charles Goodyear. Nah, mungkin kalau belum dibaca dulu halaman 35 ya. Tentang vulkanisasi karet. Nah, sudah, kita lanjut baca halaman 37. Charles Goodyear mendapatkan paten atas penemuannya tentang cara vulkanisasi karet. Charles Goodyear juga mendapatkan penghargaan atas semua kerja kerasnya dalam mengembangkan karet sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut ini dengan temanmu. Oke, mungkin bisa di grup ya. 1. Apakah penghargaan dan paten yang diperoleh Charles Goodyear merupakan hak yang pantas diperoleh Charles Goodyear sebagai penemu vulkanisasi karet? Iya, tentu saja dong. Karena dia kan yang sudah menemukan pertama. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi halaman 37, sekarang lanjut halaman 38. Bagaimanakah upaya dan tanggung jawab Charles terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam bidang vulkanisasi karet? Nah, apa? Dia apa? Berusaha menemukan karet yang sekarang jadi ban kendaraan ya. Nah, akhirnya itu menjadi berguna buat banyak orang sekarang ini ya, ban sepeda, ban mobil, bahkan ban pesawat terbang ya. Jadi karena apa? Keingintahuannya. 3. Apakah Charles memiliki kewajiban dalam mengembangkan bahan karet sehingga berguna bagi masyarakat? Nah, menurut kalian bagaimana? Wajib nggak? Ya, wajib dong. Dibilang begini, kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik, kamu harus melakukannya. Nah, dia mungkin tidak berpikir seperti sekarang akan menjadi penemuan yang hebat, tetapi dia ingin menjadi berkat buat banyak orang. Wah, kayaknya menarik lah, dan ternyata memang berguna sampai sekarang, dimana akhirnya itu dipakai banyak di mana-mana gitu. Oke. Nah, sudah kita baca sekarang. Kita baca halaman 39, ayo menulis. John Boyd Dunlop terdorong menciptakan ban angin karena keluhan dari anaknya yang merasa kurang nyaman dan sakit kepala.
ketika mengendarai sepeda roda 3-nya di jalan kasar. Kemudian John berusaha dengan keras untuk merancang sepeda hingga nyaman dipakai oleh anaknya. Seorang anak bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keinginan keluarga. Memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Garis bawahi. Memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga. Oke, dah. Di samping kewajiban ada hak yang didapatkan oleh kepala keluarga, yaitu haknya apa? Untuk memimpin keluarganya. Makanya kita harus dengarkan dengan orang tua, ya, dengan bapak, menasehati anggota keluarga lainnya, dan dihormati serta dihargai sebagai kepala keluarga. Nah, anak khususnya bapak ya, mereka yang bertanggung jawab untuk kita satu keluarga. Bagaimana dengan hak dan kewajiban anggota keluarga lainnya? Apa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya? Nah, Mister tidak kasih tugas, tapi kalian kerjakan saja evaluasi 1 halaman 42, ya. 4 soal untuk pilihan ganda dan 2 soal untuk esai. Oke. Nah, jadi untuk PPKN tematik 6C subtema 1 ini kita belajar tentang hak dan kewajiban dan juga tentang sikap tanggung jawab. Nah, tugasnya hanya kerjakan evaluasi 1 halaman 42. Oke. Ini saja untuk subtema 1 untuk materi hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.